Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang budiman. Pada kesempatan kali ini Pak Jalil akan menyampaikan materi terkait fotosintesis, ya. Beta konsep dalam slide yang kedua ini kita bisa melihat bahwa fotosintesis ini nanti, ya, secara mudahnya nanti kita akan mengenal dua reaksi begitu ya, yaitu reaksi terang, ya, kemudian reaksi gelap, ya. Nah, di reaksi terang ini nanti kita akan melihat bahwa fotosintesis itu membutuhkan yang namanya O2, ya, sementara untuk reaksi gelap itu tidak membutuhkan O2. Kemudian untuk reaksi terang nanti terdiri dari dua siklus, ada yang siklik, ya, kemudian ada yang non siklik. Nah, di reaksi terang ini apa yang dihasilkan? Nanti akan dihasilkan yang namanya O2, ya. Jadi reaksi terang akan menghasilkan O2. Kemudian reaksi gelap ini nanti ada tiga langkah, ada fiksasi karbon, kemudian reduksi CO2, kemudian regenerasi RUBP. Ini akan menghasilkan yang namanya glukosa, ya, glukosa. Kemudian untuk fotosintesis ini nanti akan dimainkan oleh struktur di dalam daun, ya, yaitu kumpulan-kumpulan klorofil, ya, yang membentuk namanya fotosistem. Sementara fotosistem ini nanti terbagi menjadi dua, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Fotosistem 1 ini disebut juga dengan P700. Kenapa? Karena fotosistem 1 ini sangat peka terhadap panjang gelombang 700 nanometer. Sementara untuk fotosistem 2 disebut juga P680. Maksudnya adalah fotosistem 2 ini sangat peka untuk menyerap pada panjang gelombang 680 nanometer, ya. Baik, pengertian fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari kata fotos, artinya cahaya. Kemudian sintesis artinya penyusunan, ya, atau anabolisme atau asimilasi. Nah, dari pengertian ini, ya, atau asal-usul katanya ini, maka reaksi umum dari fotosintesis ini adalah CO2, ya, ini CO2 ditambah H2O, air, ya, kemudian dengan bantuan cahaya, ya, dan klorofil begitu, ya, nanti akan dihasilkan C6H12O6 dan oksigen begitu, ya. Nah, C6H12O6 ini termasuk zat organik, ya. Kemudian yang O2 ini adalah zat anorganik, ya. Dari dua bagan ini maka bisa kita simpulkan yang namanya fotosintesis ini adalah reaksi pembentukan zat organik, ya, yaitu C6H12O6 dan anorganik yaitu oksigen dengan bahan baku CO2 atau karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya dan
klorofil. Ini adalah pengertian dari fotosintesis. Nah, reaksi terang ya. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang itu adalah energi cahaya akan diubah menjadi energi kimia. Jadi cahaya matahari yang diserap oleh daun itu akan diubah menjadi energi kimia dengan menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen. Ya, ini sebagai produk samping dari fotosintesis. Ya. Nah, ini terjadi di membran tilakoid. Ya. Jadi di dalam daun itu ada bagian yang disebut membran tilakoid. Ya. Nah, seperti kantung ya, kantung yang pipih itu. Ya. Kemudian kantung pipih ini kalau bertumpuk-tumpuk ya, ini akan membentuk yang namanya grana atau granum. Kemudian energi cahaya yang diserap klorofil dalam membran tilakoid ini akan digunakan untuk membentuk ya adenosin trifosfat ya, dari dari mana? Dari ADP dan fosfat atau adenosin difosfat dan fosfat. Ya. Pada fase ini terjadi fotolisis air. Apa itu fotolisis air? Fotolisis air itu adalah pemecahan air. Ya, jadi oksigen ini ya sebenarnya ini dihasilkan dari sini, dari air. Air sebagai bahan baku dari fotosintesis ini nanti dipecah ya atau difotolisis menjadi yang namanya oksigen ya, yang menghasilkan oksigen. Baik, saya akan menjelaskan terkait reaksi terang untuk jalur non siklik ya. Apa itu jalur non siklik? Jalur non siklik ini adalah jalur searah ya, searah. Kita tahu ya konsep dasarnya tadi, like reaction tadi ya, like reaction dengan bantuan cahaya ini ya, ini akan menghasilkan 3 produk ya, yaitu oksigen, kemudian ATP ya, dan NADPH ya, NADPH. Nah, bahannya adalah untuk reaksi terang itu adalah H2O. Ini H2O, air. Di produknya ada 3 ya, saya ulangi lagi, O2, kemudian ATP dan NADPH. Nah, sedangkan ATP dan NADPH nanti di hasil reaksi terang ini akan sebagai menjadi bahan baku untuk reaksi gelap atau Calvin cycle ya. Oke, kita bahas yang like reaction atau jalur terang untuk jalur non siklik ya. Baik, kita lihat ya. Untuk memahami jalur non siklik ini kita harus paham beberapa istilah ya. Ada istilah fotosistem 1, kemudian ada istilah akseptor primer, kemudian ada PEGI atau plastikuinon, kemudian ada kromosom sitokrom kompleks ya, kemudian ada plastosianin atau PC, kemudian ada fotosistem 1, kemudian ada akseptor primer ya, kemudian ada ferredoxin atau FD, dan yang terakhir itu adalah NAD plus reduktase. Nah, baik mahasiswa yang budiman, mari kita pahami atau cermati langkah-langkah jalur non siklik dari reaksi terang. Ini dimulai dari ketika ada cahaya matahari atau light ini.
ya mengenai sebuah fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 ini terletak di bagian dalam, ya, di dalam membran telakolit, ya. Nah, di fotosistem 2 ini memiliki yang namanya klorofil A, ya, di mana klorofil A ini peka terhadap panjang gelombang, ya, cahaya dengan panjang gelombang 680, sehingga disebut P680 ini, ya. P680 itu adalah kepanjangan dari fotosistem 680, ya. Nah, ketika ada cahaya ini mengenai fotosistem 2, ya, atau klorofil dengan panjang gelombang P680 ini, maka ini akan terjadi penambahan energi pada elektron, ya. Nah, ketika terjadi penambahan energi pada elektron itu, maka elektron ini menyebabkan bebas bergerak. Artinya apa? Cahaya ini memberikan efek domino. Sehingga akan mempengaruhi terhadap fotosistem 2. Nah, kemudian setelah terkena pada fotosistem 2 ini, maka elektron ini akan bergerak, ya, atau mengalami eksitasi, ya, sebanyak 2 elektron ini. Nah, kemudian 2 elektron ini akan ditangkap oleh aseptor primer, ya. Jadi aseptor primer ini tugasnya adalah menerima elektron, ya, yang berasal dari fotosistem 2 atau klorofil A dengan panjang gelombang 680 nanometer ini, ya. Ketika elektron ini tereksitasi, ini otomatis di dalam fotosistem 2 ini kan kehilangan atau kekosongan elektron. Nah, sebagai gantinya, maka langkah yang kedua ini, maka H2O sebagai bahan dari reaksi terang ini akan dipecah, ya. Akan dipecah menjadi 2H positif, ya. 2H positif dan setengah O2. Nah, setengah O2 ini nanti akan kemana? Ya, ini sebagai produk samping dari fotosintesis. Oksigennya ini nanti akan keluar melalui stomata, ya. Stomata. Nah, sedangkan untuk pemecahan air ini juga akan menghasilkan elektron. Nah, 2 elektron inilah yang mengganti, ya, akan masuk ke dalam fotosistem 2, ya. Akan mengganti tadi elektron yang tereksitasi, ya. Karena tadi kosong keluar, maka diganti oleh fotolisis air yang menghasilkan oksigen dan 2 elektron. Sementara nanti 2H positifnya nanti akan digunakan untuk pembentukan yang namanya ATP nanti di sini, ya. Kemudian saya lanjutkan, proses berikutnya adalah ketika elektron sudah sampai ke aseptor primer, maka nanti akan dijemput oleh plastokinon, ya. Nih, PQ, plastokinon. Nah, nanti elektron ini akan dijemput, ya. 2 elektron ini akan dijemput oleh plastokinon yang akan diantarkan kemana? Ke sitokrom kompleks, ya. Nah, di sitokrom kompleks ini nanti akan terjadi proses pembentukan ATP, ya. Akan terjadi proses pembentukan ATP, ya. Di sitokrom kompleks ini juga nanti akan terjadi, untuk membantu proses pembentukan ATP itu nanti akan dibantu atom hidrogen, ya, sebanyak 4H positif ini, ya. Nah, kemudian dari atom hidrogen yang berasal dari luar, yaitu dari stroma, ya. Ini dari stroma begitu, ya.
dari stroma. Jadi 4 atom hidrogen dari stroma kemudian masuk ke dalam sitokrom kompleks, kemudian akan masuk ke dalam lumen ya. Nah, lumen lumen apa? Lumen yang namanya lumen tilakoid begitu ya. Jadi dari stroma, kemudian ini kan yang ungu ini semua ini kan membran tilakoid ya. Jadi ini membran tilakoid. Kemudian ini yang luar ini yang putih ini adalah stromanya, masuk ke dalam sitokrom kompleks, kemudian masuk ke dalam lumen. Nah, di lumen tilakoid ini akan terjadi pembentukan ATP dengan bantuan 4 atom hidrogen dan 2 atom hidrogen. Nah, jadi pembentukan ATP ini dibantu oleh 4 atom hidrogen dan 2 atom hidrogen. Ya. Kemudian elektron yang ada di sitokrom kompleks ini juga akan dipindahkan ya, akan dijemput oleh plastosianin. Kemana? Ke fotosistem 1 ya. Jadi tugasnya plastosianin itu adalah menjemput elektron dari sitokrom kompleks ya menuju fotosistem 1. Nah, ketika fotosistem 1 ini terkena cahaya, nah karena cahaya ini memiliki efek domino begitu ya. Ini maka klorofil yang ada di pusat reaksi ini juga akan mengalami eksitasi, ya keluar dia, bergerak dia 2 elektronnya ini. Nah, kemana? Ke aseptor primer. Nah, karena ini juga tereksitasi, maka modelnya sama dengan fotosistem 2, ya. Nah, ini tereksitasi, maka elektronnya hilang atau kosong. Maka sebagai gantinya, plastosianin ini menggantikan elektron yang hilang di fotosistem 1. Nah, kita tahu fotosistem 1 ini memiliki kepekaan cahaya yaitu 700 nanometer sehingga disebut P700. Kemudian elektron yang ada di aseptor primer tadi, yang keluar tadi sudah digantikan oleh plastosianin ya. Jadi plastosianin ini menggantikan elektron yang hilang karena proses eksitasi. Kemudian setelah sampai ke aseptor primer, maka elektron ini akan dipindahkan ya, akan dipindahkan atau dijemput oleh ferredoksin ya. Ferredoksin ini protein pembawa. Ini juga protein pembawa, PC ini juga protein pembawa, PQ ini juga protein pembawa. Nah, ini akan dijemput oleh ferredoksin menuju NADP reduktase. Baik, saya lanjut. Tadi ketika elektron dari aseptor primer ya yang dijemput oleh ferredoksin ini akan ditangkap oleh NAD plus reduktase. Nah, di NADP reduktase inilah nanti berakhirnya perjalanan elektron. Di sini juga nanti di NADP reduktase ini akan terjadi yang namanya proses reduksi, yaitu perubahan NAD plus ya, kemudian ditambah 2H positif ya, kemudian ditambah elektron ya, tentunya tambah elektron, ini akan menghasilkan NADPH ya. Jadi NADPH ini nanti akan dibawa ke siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi nanti ada dua bahan yang dibawa ke reaksi gelap, yaitu NAD plus, NADPH dan ATP ini. Ini adalah langkah-langkah dari jalur non-siklik. Baik, ini tadi ringkasan dari tahapan non-siklik ya, sudah saya jelaskan melalui bagan. Yang intinya adalah di dalam tahapan non-siklik ini akan dihasilkan yang namanya oksigen, kemudian
ATP ya. Kemudian juga akan dihasilkan NADPH. Kemudian di tahapan non siklik ini bahan bakunya adalah yang namanya air. Sekarang untuk reaksi terang yang kedua yaitu dengan jalur siklik ya. Jalur siklik. Siklik itu siklus ya. Nah, di jalur siklik ini tujuan utamanya adalah pembentukan ATP sebanyak-banyaknya. Nah, caranya bagaimana? Ini ketika ada cahaya matahari mengenai fotosistem 1 ya. Ini maka elektron ini akan tereksitasi ke aseptor primer ya. Ditangkap oleh aseptor primer. Nah, karena ini tereksitasi, maka ada kekosongan elektron di fotosistem 1. Maka digantikan oleh elektron yang dibawa oleh plastosianin. Ya, ini membawa elektron nih. Nah, kemudian elektron yang ada di aseptor primer kemudian akan dijemput oleh sebuah protein yang namanya ferrodiksin ini, Fd. Kemudian Fd ini akan membawa elektron ke sitokrom kompleks. Nah, masih ingat ya, di jalur non siklik itu kan di sitokrom kompleks nanti ada H positif ya, sebanyak 4 elektron ini. Kemudian masuk ke dalam sitokrom kompleks melewati ya. Kemudian masuk ke lumen ya toh. Nah, masuk ke lumen. Kemudian ketika masuk ke lumen tilakoid ini, H positif yang ada di stroma masuk ke sitokrom, kemudian masuk ke lumen ini untuk yang namanya membentuk yang namanya ATP ya, adenosin trifosfat, dan itu dilakukan secara berulang terus-menerus sehingga tujuan dari reaksi terang yang siklik ini adalah membentuk ATP ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya siklik dan non siklik ya, kalau di siklik ini hanya membentuk ATP saja. Tapi kalau non siklik dia membentuk ATP, dia membentuk NADPH. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis ya, secara keseluruhan: 1. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron ya. Jadi cahaya tadi memiliki sifat domino tadi ya, yang menggerakkan elektron. Terus yang kedua, reaksi terang terjadi di grana ya, atau kumpulan dari tilakoid. Kemudian air atau H2O ini sebagai pendonor elektron, jadi pemberi elektron. Ini akan difotolisis menghasilkan oksigen. Kemudian yang keempat, aliran elektron non siklik ya, yang searah tadi menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan yang siklik ini dia menghasilkan ATP saja. Kemudian ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma. Kemudian berikutnya setelah reaksi terang maka terjadi reaksi gelap ya. Yang pertama ini ringkasannya, ini adalah senyawa gula dibentuk dari CO2 ya. Jadi bahan dasarnya adalah untuk reaksi gelap itu adalah CO2. Kemudian terjadi di stroma, kemudian ini disebut juga dengan siklus Calvin ya. Nah, ini dimulai dari CO2 ini nanti akan menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat ya. Kemudian terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama adalah fiksasi karbon, kemudian reduksi CO2 dan regenerasi RUBP. Kemudian untuk siklus gelap yang kelima ini membentukkan enzim Rubisco untuk fiksasi, untuk pengikatan CO2. Kemudian yang keenam, energi reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. Ingat ya,
ini dihasilkan di reaksi terang. Kemudian yang ketujuh, ATP dihasilkan oleh fotosistem 2 dan NADPH ini dihasilkan di fotosistem 1 ya. Kemudian bahan CO2 yang berasal dari udara bebas ditransportasikan secara difusi ya, melalui mana? Stomata. Kemudian reaksi gelap ini nanti pada akhirnya akan menghasilkan produk akhir yaitu C6H12O6 ya. Dan glukosa ini kita tahu dibutuhkan untuk proses respirasi ya. Kemarin sudah kita bahas tentang respirasi. Kemudian reaksi gelap ini ditemukan oleh Melvin Calvin ya dan Andrew Benson sehingga sering disebut siklus gelap ini dengan reaksi atau siklus Calvin. Nah, ini prosesnya diawali dengan fiksasi RUBP ya. Kemudian RUBP adalah substansi penting dalam awal proses reaksi gelap ya. Kemudian RUBP ialah senyawa gula beratom karbon 5 yang terfosforilasi yaitu ribulosa fosfat ya. Jika diberikan gugus fosfat kedua dari ATP maka akan dihasilkan RDP atau ribulosa difosfat. Kemudian ribulosa difosfat ini yang nantinya akan mengikat CO2 dalam reaksi gelap ya. Secara umum reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahapan tadi ya. Ada fiksasi ya, nanti ada reduksi dan ada regenerasi. Ini adalah ringkasan dari reaksi gelap. Saya lanjutkan tahapan reaksi gelap ya. Baik, untuk memahami reaksi gelap atau reaksi Calvin ini, ingat tadi bahan untuk reaksi gelap itu adalah NADP dan ATP ya, masing-masing sebanyak 12 nih ya, 12 ATP dan 12 NADPH. Fase yang pertama untuk reaksi gelap itu kan ada fase fiksasi ya. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase reduksi. Kemudian fase yang terakhir itu adalah fase regenerasi. Nah, yang pertama adalah fiksasi, pengikatan. Di sini ada 6 molekul CO2 ya. Nanti akan berikatan dengan ini 5 atom C ini. 5 atom C RUBP ya. Kalau CO2 ini kan 1 atom C, 1 ya. Kemudian 5. Nah, 1 tambah 5 berapa? 6 ya. Nah, sehingga pengikatan CO2 dengan RUBP dengan 5 atom C ini akan membentuk ini 6 atom C yang tidak stabil. Nah, 6 atom C yang tidak stabil ini disebut dengan senyawa intermediate. Nah, 6 molekul beratom C ini kemudian akan dipecah ya. Dipecah jadi apa ini? 3 atom C sebanyak 12 3 PGA atau 3 asam fosfogliserat ya kan. Nah, kemudian PGA ini akan mendapatkan ini 12 ATP ya, akan mendapatkan tambahan ATP yang membawa yang namanya gugus fosfat ya. Dia akan ketambahan gugus fosfat dari penguraian 12 ATP menjadi 12 ADP. Karena di sini ketambahan 12 gugus fosfat, maka PGA ini akan menjadi senyawa antara yang disebut PGA 1,3 bifosfat ya. Kemudian PGA 1,3 bifosfat ya, ini akan mengalami fase reduksi begitu ya. Nah, di mana fase reduksi itu apa? Fase di mana ini ketambahan ion
positif ya, ada ion H positif ya dari reduksi NADPH 2 kali ini yang kemudian berubah menjadi NADP plus ya. Jadi ini ada NADPH ya, ini ketambahan yang namanya ion H positif sehingga hilang sehingga menjadi NAD plus. Nah, inilah yang disebut fase reduksi. Nah, di fase reduksi ini PGA 13 bifosfat ini akan membentuk 12 molekul PGAL ya, ini atau 12 G3P ini dengan 3 atom C. Ini 12 PGAL. Kemudian 12 PGAL ini nanti akan terjadi sintesa ya, di mana dari 12 ini nanti akan pecah ini ya, yang 2 PGAL ini ya dengan 3 atom C ini akan membentuk yang namanya glukosa atau fruktosa ini. Makanya di siklus gelap atau siklus Kelvin ini membentuk yang namanya C6H12O6. Karena di sini ada 12, sudah terpakai 2, maka masih tersisa 10. Lah yang 10 bagaimana? Yang 10 ini nanti digunakan untuk fase regenerasi RUBP. Demikian penjelasan dari reaksi gelap. Semoga bermanfaat. Oke, berdasarkan pengikatan CO2 pada siklus Kelvin ya, itu nanti akan terbagi 3 jenis tanaman ya, ada C3, kemudian ada C4 dan ada CAM begitu ya. Kalau kita lihat sekilas ini ada perbedaan yang mencolok ya. Untuk tanaman C3 dan C4 ini pengikatan CO2-nya itu terjadi pada siang hari. Sedangkan untuk tumbuhan CAM ini terjadi saat malam hari begitu ya. Nah, kemudian di tumbuhan C4 ini proses reduksi dan pengikatan CO2-nya ini terpisah ya. Karena terjadi di mesofil dan terjadi di seludang pembuluh ya. Sementara untuk tumbuhan C3 dan CAM ini proses reduksi dan pengikatan CO2-nya ini sama-sama terjadi di mesofil. Pertama, tanaman C3 ya. Tanaman C3 ini dinamakan jalur Kelvin ya, karena pengikatan CO2-nya ini mengikuti siklus Kelvin tadi ya, dan 80% ya tanaman di dunia itu menggunakan jalur C3 ya, yaitu CO2 ini diikat oleh yang namanya RUBP menjadi 2 molekul 3 PGA dengan 3 atom C. Kemudian dalam pengikatannya ini dibantu yang namanya RUBP karboksilase ya. Nah, reaksi ini berjalan secara spontan sehingga tanpa bantuan ATP. Kemudian jalur tanaman C4 ya. Tanaman C4 ini ditemukan oleh Korczak dan Burr ya dari HW, yang kemudian disempurnakan oleh Hedge and Slack ini dari Australia. Ya. Dia meneliti pada sakarum ya. Sakarum itu tebu sama kelompok Gramineae. Gramineae itu adalah rumput-rumputan. Nah, ternyata pada sakarum dan rumput-rumputan ini CO2 ini diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat ya, dengan bantuan PEP karboksilase ya. Ini akan menjadi OAAH atau asam oksaloasetat ya, dengan 4 atom C. Kemudian asam ini kemudian diubah menjadi malat ya bila bereaksi dengan amonia atau NH3. Nah, reaksinya ini terjadi di mesofil daun ya. Kemudian asam malat atau asam aspartat ini yang dibentuk tadi
ini akan diangkut ke seludang berkas pengangkut ya, yaitu sel parenkim yang mengandung kloroplas dan mengelilingi berkas pengangkut daun ya. Kemudian di dalam sitoplasma asam malat ini mengalami yang namanya dekarboksilasi ya, menjadi CO2, kemudian dibawa masuk ke dalam kloroplas dan diikat oleh RUBP menjadi 3-PGA. Kemudian direduksi melalui jalur Kelvin ya. Kemudian pirufat yang terbentuk diangkut kembali ke sel-sel mesofil untuk diubah menjadi PEP dengan menggunakan tenaga dari ATP. Kemudian tanaman C4 termasuk contohnya apa? Ini jagung ya, tebu ya, millet, kemudian sorghum, nanas, aster ya, kelompok Asteraceae, kemudian kol ya, kol ini juga termasuk tanaman jenis C4 ya. CO2 itu diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat. Berikutnya jalur yang terakhir yaitu jalur CAM atau krasulase, ini acid metabolism, yaitu sistem metabolisme asam pada tumbuhan dari golongan Crassulaceae. Nah, ini biasanya tanaman ini hidup di tempat yang kering atau epifit ya. Sehingga untuk adaptasinya biasanya daunnya berdaging ya, untuk menyimpan air, dan stomata menutup pada siang hari untuk mengurangi laju penguapan atau transpirasi. Kemudian karena stomata membuka malam hari, maka pengikatan CO2 dilakukan pada waktu malam hari ya. Kemudian sistem pengikatannya ini sama dengan C4 ya, sama dengan C4 ya. Namun tidak ada pemisahan antara tempat pengikatan CO2 dan proses reduksi ya. Kalau tadi kan ada pemisahan ya. Jadi di C4 ini kan ada pemisahan ya. Karena di sini ada mesofil dan seludang berkas pengangkut begitu ya. Nah, kalau CAM ini enggak ada, semua terjadi di mesofil daun. Kemudian pada malam hari ini CO2 akan diikat oleh PEP ya, fosfoenol pirufat, menjadi asam oksaloasetat atau OAA. Kemudian akan diubah menjadi malat ya. Kemudian asam malat akan disimpan dalam vakuola sel ya. Baru pada keesokan harinya asam malat ini akan dibawa masuk ke kloroplas dan diikat dan direduksi melalui jalur Kelvin. Ini faktor-faktor yang menyebabkan fotosintesis ya. Yang pertama adalah cahaya ya. Kemudian ada konsentrasi CO2, kemudian ada ketersediaan air, ada suhu ya. Kemudian ada kandungan klorofil dan unsur hara ya. Semua sangat mempengaruhi proses fotosintesis di dalam tumbuhan ya. Misalkan ketersediaan cahaya ini ya, semakin rendah intensitas yang diterima tumbuhan, maka akan sulit pula tumbuhan tersebut melakukan proses fotosintesis. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.